Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita bersyukur pada Allah SWT atas begitu banyak nikmat karunia yang Dia berikan pada kita hari ini, dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan acara hari ini Allah berkahi, khususnya bersama perkumpulan Bekam Indonesia, yang mana saat ini kita memang berjuang ya, menjadikan Bekam ini lebih baik lagi ke depan, baik secara keilmiahannya ataupun pastinya secara kesohihan pengobatan ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Ustaz Hamid dan para peserta Zoom webinar Bekam Mengatasi Nyeri. Kalau kita bicara tentang Bekam ya, maka pasti akan banyak hubungannya dengan sistem tubuh ya. Sistem tubuh yang ada pada tubuh kita ini, yang mana kita mengetahui bahwa satu bagian dari tubuh kita ini jika terkena ya, jika terkena maka pasti akan berimbas ke yang lain ya. Artinya satu perlakuan pada tubuh kita ya, kalau kita bicara tentang bekam, maka tentunya kita kan gini lah, biar gampang mencernanya begini. Luka yang ada pada ujung kaki kita ya, kalau kita lihat, atau mungkin kalau kita yang pernah luka lah, kita semua pernah kena luka gitu ya. Jadi Masya Allah, itu pasti akan menimbulkan reaksi ke seluruh tubuh gitu kan. Pasti akan menimbulkan reaksi ke seluruh tubuh. Memahaminya begitu. Sehingga nanti kita akan mulai paham mengapa bekam itu sangat luar biasa. Mengapa bekam itu menjadi salah satu pilihan terapi atau mungkin pilihan pengobatan yang bahkan subhanallah kita tahu hadis-hadisnya, dan teman-teman bisa baca ya tentang hadis-hadis tersebut. Itu apa ya, sampai peristiwa Isra Mi'raj pun dikaitkan dengan bekam. Ini kan Masya Allah ya. Nah ini secara, kalau kita bicara secara urgensinya atau kepentingannya atau keadaan saat ini, maka kita tahu bahwa dunia pengobatan yang digaungkan oleh Barat saat ini ya, saya tidak bicara siapapun, tapi saya bicara tentang keseluruhannya. Kita tahu banyak sekali kondisi-kondisi penyakit yang belum terselesaikan, ya, belum terselesaikan dan bahkan tidak terselesaikan. Maka lagi-lagi kalau kita bicara sebagai umat Islam, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya. Solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi dengan kita kembali kepada Quran atau Sunnah, ada dua hal yang kita akan pasti dapatkan. Yang pertama, keberkahan, dapat pahala. Yang kedua, pastinya kebaikan dari apa yang kita kerjakan tersebut, khususnya mengenai bekam. Jadi kalau kita bicara tentang urgensi bekam secara Sunnah ini, maka kita tahu sekarang begitu banyak ya olahraga seperti mungkin berenang, berkuda, atau memanah sekarang yang mulai sebulan mungkin naik daun ya. Maka ini juga saatnya kita menaikkan bekam ini menjadi salah satu katakanlah bentuk pengobatan sunnah ya, yang diajarkan atau mungkin disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi peran kita semua Bapak-Ibu sekalian itu menjadi salah satu lah wasilahnya untuk menyampaikan ini. Karena kemarin saya Masya Allah juga baru mengadakan Zoom dengan pengurus masjid ya, DKM Masjid seluruh Indonesia itu di situ disampaikan, atau ada yang bertanya, ini kenapa ini tidak tersiarkan gitu kan. Jadi saya sampaikan memang karena kita nggak mensiarkannya, karena kita nggak banyak menyampaikan tentang ini gitu kan. Dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, misalkan ya teman-teman medis juga belum terlalu banyak. Tapi Masya Allah kita lihat sekarang hari ini berkumpul ya, ya ibarat kata mah punggawa-punggawanya lah ya, saya bagian kecilnya aja saja. Ada Dr. Wahyudi Widada, ada Ustadz Katur, ada Dr. Hanik ya Masya Allah, dan
pembicara yang lain. Jadi, Masya Allah, Bapak sekalian. Jadi inilah saatnya kita menggaung-gaungkan atau lebih menciarkan lagi bekam ini. Nah, kembali ke konsep bagaimana bekam itu bekerja, atau mungkin sesuai dengan topik saya hari ini, bekam untuk nyeri gitu kan, atau mungkin urgensi bekam sunnah untuk nyeri. Jadi sebelum kita memahami itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami dulu bahwa sistem tubuh kita itu kompleks sekali, ya, sangat kompleks, sehingga apa yang terjadi di tadi saya katakan di ujung katakanlah bagian tubuh kita, misalkan kaki, itu subhanallah, masya Allah, juga bisa ya berakibat seluruh tubuh. Jadi katakanlah luka di ujung kaki, maka demamnya itu bisa ke seluruh badan. Ya, luka di ujung kaki, demamnya bisa ke seluruh badan. Jadi setiap bagian dari sel-sel tubuh kita itu mereka berkomunikasi. Nah, ini ada komunikasi humoral, seluler, segala macam lah. Itu nanti bisa dipelajari. Tapi intinya adalah bagaimana ternyata komunikasi-komunikasi itulah yang pada bekam itu, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata subhanallah ya, subhanallah, itu terjadi juga gitu kan. Bagaimana komunikasi-komunikasi dalam tubuh kita itu terjadi saat bekam. Loh, kok bisa? Kita tahu bahwa bekam ya terjadi atau mungkin dilakukan pada permukaan kulit. Kulit juga merupakan alat komunikasi badan, tanda kutip. Alat komunikasi itu maksudnya ketika ada luka, ketika ada panas di kulit, maka sensornya kan bekerja, memberikan respon atau mungkin memberikan informasi ke bagian sekitar situ dan memberikan informasi ke bagian pusat, yaitu otak. Nah, pada saat bekam ya, atau pada bekam juga hal itu sebenarnya terjadi juga, Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau teman-teman membayangkan ya, atau mungkin ada orang yang terkena penyakit yang kalau dia menyelam itu ya, dekompresi sindrom. Nah, itu kan biasanya Bapak Ibu sekalian, penyakit dekompresi atau bukan penyakit lah, katakanlah keadaan dekompresi sindrom itu kan menyebabkan orangnya nyeri, sakit, segala macam. Itu biasanya, bukan biasanya, setahu saya pengobatannya itu dimasukkan ke dalam chamber ya, dimasukkan ke dalam ruangan yang beroksigen tinggi, ya, beroksigen tinggi. Nah, intinya adalah ada oksigen di sana yang diberikan lebih banyak lagi ya untuk orang yang terkena dekompresi sindrom tadi. Nah, sekarang kita kembali ke bekam ya. Pada bekam sebenarnya dari apa yang saya baca dan saya pahami ya. Jadi Masya Allah ada jalur-jalur ya, jalur-jalur sebelah dalam hal ini mungkin nyeri yang dihambat oleh bekam tadi sehingga bekam memiliki efek anti nyeri. Nah, gini memahaminya. Teman-teman, kalau kita misalkan ya, pasti sudah pernah lah, mungkin sebagian besar kita sudah pernah minum paracetamol lah gitu ya. Nah, paracetamol itu Bapak Ibu sekalian, salah satu kerjanya dia adalah menghambat kerja ya sebelah mungkin prostat, setahu saya gitu ya, nanti mungkin tinggal koreksi, saya lupa. Jadi P1 ke P2 katakanlah, jalur itulah. Nah, kalau P1 berubah menjadi P2 itu nanti muncullah nyeri ya, muncullah nyeri. Nah, oleh paracetamol ini yang merupakan salah satu anti nyeri ya, NSAID kita mengenalnya sebagai non steroid anti-inflammatory drug gitu ya. Itu jalur itu dihambat atau jalur itu di-cut ya di tengahnya atau mungkin ya di perjalanan lah gitu kan, sehingga proses nyeri itu tidak terjadi gitu kan, proses nyeri itu tidak terjadi ya. Nah, sehingga kita tidak merasakan nyeri dalam waktu cepat, apalagi dengan dosis yang sangat kuat gitu kan, atau mungkin ya rata-rata kita minumkan 500 mg. Nah, proses proses penghentian jalur seperti itulah ya, proses atau mungkin ya tadi di-cut gitu kan, jalur seperti itu yang sebenarnya juga terjadi pada bekam ya, sebenarnya terjadi pada bekam. Tapi yang menariknya proses bekam ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu tadi bukan cuma bekerja secara lokal di situ, tapi sistemik juga ada ya, di mana di situ kita tahu ya, di mana kita tahu bahwa dalam proses pembekaman itu terjadi inflamasi, dan kita tahu ciri-ciri inflamasi atau tanda-tanda inflamasi atau peradangan, di mana ada rubor, kalor, tumor, dolor gitu kan.
ada kemerahan, ada nyeri, ya, ada pembengkakan, ya, dan fungsiolesa seperti itu. Nah, proses pembekaman yang melibatkan sinyal-sinyal nyeri ini atau mungkin reseptor-reseptor atau molekul-molekul nyeri yang ada pada tubuh kita seperti itu secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian itu akan memicu munculnya atau ya salah satunya ya munculnya endogen antioksidan, ya, endogen antioksidan. Jadi endogen antioksidan dan juga memicu lebih banyak lagi diproduksinya oksigen karena tubuh menyangkakan bahwa dengan adanya inflamasi tersebut tubuh sedang menghadapi infeksi gitu kan. Jadi ketika muncul peradangan di daerah kulit tadi Bapak Ibu sekalian, maka otomatis tubuh akan menganggap itu sebagai suatu peradangan atau infeksi. Nah, kalau infeksi, maka semua lini dipakai oleh badan kita. Ya, oksigen akan diperkuat atau diperbanyak lagi. Ya, kita mengasup oksigen lebih banyak lagi. Kemudian dari sisi inflamasi lokal, sel-sel imun yang ada pada sekitaran tempat pembekaman itu. Jadi pada tempat lokal, Bapak Ibu sekalian, ya pada peradangan atau mungkin kondisi lokal di situ, maka Masya Allah muncul ya tadi sekarang tubuh membuat sel-sel radang lokal ya sel-sel radang lokal dan sel-sel imun lokal yang mana sel-sel ini ya juga memicu munculnya oksigen di daerah tersebut ya munculnya oksigen di daerah tersebut maksudnya memicu munculnya kayak P1 tidak berubah menjadi P2 tadi. Nah di tingkat atas atau mungkin kalau kita ini kan tadi lokal tuh di tingkat pusat khususnya di otak ya, di otak pastinya atau si sunatara pusat kita juga mereka memberikan respon berupa sel-sel imun, sel-sel radang lebih banyak lagi, tapi ini bukan kategorinya seperti orang infeksi ya, bukan seperti orang leukositosis, bukan. Dia ada kenaikan leukositnya di situ, tapi bukan pada tahap ini infeksi, bukan. Infeksi seperti kita kalau minum mungkin yang di rumah sakit mungkin minum antibiotik, bukan kayak begitu. Ya, jadi Masya Allah gabungan antara dua hal ini Bapak Ibu sekalian, which is itu yang ada pada susunan saraf pusat kita di otak, kemudian yang ada pada lokal ya berupa pembekaman lokal tadi itu akan memunculkan ya zat pastinya ya zat-zat imun lebih banyak lagi atau sel-sel imun lebih banyak lagi. Dan oksigen di situ yang awalnya dibendung karena ada peradangan dibendung kan, kalau proses pembekaman itu kan dibendung kita di kop itu kan sebenarnya seperti kayak tangan kita diikat lah gitu kan, tiba-tiba saat dibuka, membayangkan begini aja lah. Jadi misalkan ini saluran gitu kan, salurannya. Nah, saluran itu dibendung kan di sini kan. Ini kan dibendung di sini kan misalkan. Nah, misalkan saluran ada pintunya. Nah, pintu itu kan membuat yang di sini kan nggak bisa masuk ke sini. Ya, yang di sini nggak bisa. Nah, masalahnya adalah ketika kalau kita lihat bekam itu kan kenapa bisa muncul atau bisa memberikan efek anti nyeri yang luar biasa dan efek regenerasi yang luar biasa karena ketika dia dibendung di sini Bapak sekalian dan di sini ya awalnya kan cuma biasa-biasa aja, cuma dibendung doang. Tapi masalah di sini tidak kita lakukan perlakuan biasa. Yang di sininya kalau dalam bekam itu kan kita sudah perlakukan dengan kita tusuk atau mungkin kita sayat dengan baik jarum atau bisturi gitu kan. Akhirnya apa? Ketika ini muncul atau bukan ketika ini dibuka, saluran ini dibuka, di mana proses pembekaman itu yang merupakan ibarat kata nutup pintunya, ya pastinya ini kan kembali lancar gitu kan, gitu kan. Nah, cuma masalahnya adalah ada pesan kan saya bilang tadi bahwa bekam itu memberikan komunikasi ke badan atau ke pusat atau ke lokal. Sehingga Bapak sekalian yang terjadi adalah ketika di sini dilakukan ada diserang sini kan, otomatis sel-sel tubuh kita itu akan mengirimkan pesan lagi, tolong beri bantuan lebih banyak lagi gitu kan. Oksigennya ya, kemudian sel-sel imunnya, dan itu ternyata sudah dibuktikan bahwa ternyata memang bekam itu meningkatkan sel-sel imun yang spesifik ataupun non spesifik. Ini yang menariknya. Jadi
bekam itu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan imunitas. Bekam juga menjadi solusi untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi prinsip sederhananya adalah di mana ada nyeri di situ bekam. Asal bukan di tempat yang katakanlah terlarang gitu kan, nggak boleh dibekam. Itu prinsip sederhananya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami prinsip mekanisme fisiologis ini, maka sebenarnya bekam ini menjadi solusi ya. Misalkan sakit kepala pastinya ada vasokonstriksi. Sakit kepala adalah vasokonstriksi. Vasokonstriksi di mana tadi dia dihambat. Maka salah satu solusi untuk orang-orang yang kena sakit kepala atau sejenisnya seperti mungkin migrain seperti itu adalah berbekam ini, ya, berbekam. Di mana kita berbekamnya atau mungkin di mana letak titik bekamnya, ya disesuaikan saja. Ya, kalau titik bekam secara umum sudah saya jelaskan tadi bahwa semua perlukaan, ya semua sumbatan tadi pasti akan ada efek ke badan kita, baik secara lokal ataupun sistemik. Ataupun misalkan kita bicara tentang sistem atau bukan respon tubuh secara sistemik yang diberikan bekam ini dari susunan saraf pusat kita. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini ya tentunya panduan ya Nabi SAW mengajarkan ini semua, termasuk ketika Rasulullah sedang pusing ya, beliau meminta berbekam di kepala beliau, pasti itu kan panduan wahyu gitu kan. Maka kita salah satu tugas kita adalah meneliti gitu kan. Ada apa di titik itu? Ada apa di titik-titik sunnah Rasul itu? Ada apa di titik-titik misalkan pahil ya, atau ahden, atau mungkin umuris ya, atau mungkin titik-titik yang lain itu, ada apa di titik-titik itu sehingga itu menjadi titik yang Nabi kita SAW jelaskan atau mungkin perintahkan untuk berbekam di daerah titik-titik itu, yang insya Allah bukunya pun alhamdulillah setahu saya juga sudah ditulis oleh Ustadz Katur, hadis-hadis tentang bekam ya. Itu jadi Masya Allah buku yang menjelaskan tentang bekam, termasuk mungkin yang ikutin Zoom yang lalu dengan Dr. Agus Rahmadi juga tuh, beliau sudah membongkar juga bagaimana hadis-hadis tentang bekam ini ya, yang kita bisa telah lebih detail dan lebih dalam lagi. Jadi Bapak sekalian, konsepnya seperti itu ya. Maka bekam atau mungkin kalau kita bicara bekam sunnah yang dibawa atau digaungkan oleh PBI ini, maka memang harus ada penyayatan atau mungkin penusukan atau pengeluaran darah di situ. Karena reaksi inflamasi yang kita harapkan terkontrol dari proses pembekaman itu, yang nanti insya Allah pembicara lain yang pasti lebih detail menjelaskannya, itu akan kita pahami mengapa harus ada perlukaan. Mengapa dibendung, apa yang terjadi, dan kenapa di kulit. Ini kan kulit sudah kita tahu, dia salah satu media informasi. Dia menyimpan sebenarnya, ya menyimpan data di situ untuk disampaikan ke seluruh badan. Jadi ketika cuaca dingin, maka kulit memberikan respon ya untuk apa? Untuk pembuluh darah kita menyempit ya. Ya, vasodilatasi untuk memberikan lebih banyak oksigen dan panas ke badan. Kurang lebih mungkin saya kira mungkin seperti itu, karena waktu saya juga nggak lama, cuma 30 menit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.